Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Izah dalam program Bima Sakti, bincang manfaat, satukan hati. Baik pemirsa kesayangan Bima Sakti dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita kali ini akan ditemani oleh seorang narasumber yang jauh-jauh datang dari Mojokerto. Beliau adalah salah satu pengurus pusat Pena Dai Nusantara. Jadi bincang-bincang kita hari ini akan terasa lebih hangat para pemirsa. Beliau adalah Ibu Siti Imro'atul Ulfiyah, SPD MPD. Mari kita sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum Ibu Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Mbak Iza. Mulai ini ya muncul suara-suara agak ini ya flu dan pilek, kebanyakan es kalau sudah puasa hari kesekian ini. Alhamdulillah, tapi tetap sehat, kita bisa tetap berpuasa, tetap berkarya ya, tetap bisa ketemu Mbak Iza yang paling penting yang cantik. Alhamdulillah ini, Ibu. Dan tentunya bertemu dengan pemirsa kesayangan Bima Sakti dimanapun Anda berada. Sudah sangat kelihatan ya Bu ya, suaranya sudah mulai kelihatan. Kayak terlalu banyak tanggapan mungkin ya. Terlalu banyak Ibu. Tapi karena hari ini mau bertemu dengan Ibu Ulfi yang sangat cantik, jadi kita harus sehat, harus semangat. Luar biasa. Padahal hostnya juga cantik. Terima kasih Ibu, baru kali ini dipuji cantik oleh orang cantik, ternyata pemirsa. Ibu, tidak terasa puasa kita sudah berlalu beberapa hari ya Ibu. Tentunya kita sebagai umat muslim berkeinginan puasa kita ini full gitu ya Ibu. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan tidak terkecuali pengen puasanya itu penuh 1 bulan Ramadan gitu ya. Iya, karena momen Ramadan ini hanya terjadi 1 tahun 1 kali. Siapa sih yang nggak pengen puasanya itu penuh ngoten Ibu. Tapi kita ketahui bahwa kita itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan kan sudah pasti, sudah kodratnya bahwa setiap bulan itu akan kedatangan tamu spesial. Ibu, semuanya sudah pasti mengalami yang namanya menstruasi atau haid Ibu. Nah Ibu, mengenai haid tadi, kita sebagai perempuan, bagaimana hukumnya puasa bagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan Ibu? Terima kasih Mbak Iza dan sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada. Kita sebagai seorang wanita punya kudrat ya, punya fitrah. Kita dapat rukhsah sebetulnya. Jadi wanita pasti mengalami haid atau menstruasi setiap bulannya, yang ketika haid atau menstruasi itu kita dilarang atau haram untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa. Jumhur ulama gitu ya mengatakan bahwa memang kita tidak boleh berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim itu ketika ada orang-orang bertanya kepada Ibunda Aisyah, beliau menjawab, kana yusibuna dzalik. Orang-orang ini bertanya tentang haid ya. Kana yusibuna dzalik. Tu'maru biqada'is shaum wala tu'maru biqada'is shalah. Jadi ketika kami mengalami waktu itu maksudnya haid. Ketika kita mengalami haid waktu itu juga, maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha sholat. Jadi sudah jelas bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berpuasa, tapi wajib mengqadha. Yang diqadha hanya puasanya saja, tidak sholatnya tidak harus diqadha. Nah, sesuai dengan hadis tersebut. Berarti Ibu, puasanya orang yang haid itu memang tidak boleh. Tidak boleh. Sekalipun kita memaksakan untuk puasa ya gimana? Eman-eman Ramadan cuma 1 tahun 1 kali, ndak popo wes aku tetap poso ae. Itu tidak dihitung pahala Bu. Betul. Ada sekarang lagi apa ya? Kayak
sekarang itu kayak tren-trennya itu kayak tren-tren ikut-ikutan, tren-tren apa itu. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an secara tekstual gitu, bahwa Seksual, ya. dilarang wala somul haidi gitu, ada, Oh, jadi betul. tidak ada larangan langsung yang Langsung. menunjuk kepada orang-orang haid. Ada yang mengatakan itu dan memaksakan untuk Tetap berpuasa ngoten nggih. padahal kan sudah ada penjelasnya di hadis ya. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Qur'an secara langsung, secara tekstual itu kan di apa ya, di dalam hadis kita bisa melihat di dalam hadis. Kalau tidak ada dalam hadis ada ijma kan, ada kias dan lain sebagainya. Apa ya, rujukan hukum kita itu sudah banyak sebetulnya, Mbak. Jadi ada yang memaksakan, ini percuma memaksakan ingin puasanya full, kan memang wanita itu spesial ya. Spesial. Jadi anugerah dari Allah sudah diberikan rukhsah seperti itu, masih maksa juga, masya Allah. Juga, padahal kita ini diberikan waktu yang apa ya, ibaratnya disamakan dengan orang yang apa itu sakit dan musafir ya ketika puasa, jadi bisa mengkodok di lain waktu gitu loh, diberikan rukhsah keringanan, gak terima ya bahasa Jawa gitu, itu gak terima, masya Allah. Padahal Islam itu indah, Islam itu luar biasa, khususnya bagi kita memuliakan para perempuan ini. Padahal itu enak ya Ibu ya, termasuk rukhsah untuk kita. Seharusnya kita itu bersyukur sebagai perempuan mendapat rukhsah tadi itu. Jangan tambah ngeyel wonten nggih. Padahal jelas-jelas bahwa puasanya itu tidak boleh dan itu tidak akan dihitung puasa wonten nggih Bu. Baik Ibu, kembali kepada penjelasan Ibu tadi bahwa perempuan yang haid itu kan dilarang puasa, tapi diwajibkan untuk mengqadha di luar Ramadan, sedangkan sholat itu tidak. Nah Ibu, berbicara tentang qadha, itu kira-kira kapan sih Ibu waktu yang tepat untuk kita mengqadha puasa kita yang bolong tadi itu? Untuk waktu mengqadha itu dianjurkan untuk sesegera mungkin, Mbak. Setelah Ramadan berakhir, kecuali di hari-hari tasyrik, ya. Hari-hari tasyrik di Idul Fitri ya, satu hari Idul Fitri, kemudian di Idul Adha itu dan 3 hari tasyrik berikutnya ya. Kemudian pokok yang di hari-hari yang diharamkan, di luar hari-hari yang diharamkan. Kalau bisa sesegera mungkin. Sebetulnya kita itu ada waktu sih, Mbak, yang enak itu, yang paling bagus gitu ya. Momen pas kalau menurut saya itu ada Syawal ya. Setelah kita hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Biasanya kan kita sudah ada sunnah, ada puasa sunnah Syawal itu. Sebetulnya itu momen yang pas, karena apa? Kita bisa ajak suami kita, kan suaminya puasa Syawal sunnah, menemani istri untuk mengqadha puasa. Sebetulnya itu waktu yang tepat. Cuman kadang kan, aduh ini waktunya silaturahim nih, kalau bahasa Jawa nek waktunya unjung-unjung atau puasa. Maka puasa menurut saya yang paling berat itu adalah puasa ketika puasa Syawal. Dulu mungkin awalnya kalau kita mengawali itu agak susah, tapi setelah dilakukan itu enak. Setelah itu kita kayak gini loh, kita puasa ditemani keluarga, nggak merasa sendiri gitu loh. Kan beratnya perempuan mengqadha itu kan karena itu tadi mungkin puasanya sendirian, terasa berat, aku nanti qadha sendirian, yang lain enggak gitu kan. Padahal bisa seperti itu. Boleh secara berurutan, Mbak Iza. Jadi mengqadhanya boleh secara berurutan kayak itu tadi di Syawal itu 1 sampai 7 hari itu. Standarnya apa, kebiasaan itu kan haid itu 6 sampai 7 hari itu ya. Nah, boleh itu mutawali berurutan. Boleh juga diqadha Senin Kemis atau puasa itu boleh. Sampai batas waktunya sampai kapan? Setelah Ramadan sampai akan menjelang Ramadan berikutnya. Nah, kadang muncul pertanyaan begini, Mbak Iza.
kalau sampai pada Ramadan berikutnya. Nah, kebanyakan begitu. Kadang kan kita menunda Kelupaan, ya. sampai kita ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Nah, itu bagaimana, Ibu? Lupa apa lali apa gak Nggih, sempat kadang melupa gitu loh, Bu. apa ya, nunggu momen gitu ya. Nggih. Ya itu mungkin terkadang kita ini terlalu mengulur-ulur waktu itu. Padahal sebetulnya harusnya itu Yang lebih baik disegerakan. Jadi sebagian ulama mengatakan begini, kalau tanpa alasan yang jelas menunda atau menunda untuk mengkodok puasa sampai dengan batas waktu Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, maka itu tidak hanya dia harus wajib mengkodok, tapi juga dia harus membayar fidyah. Jika menundanya tanpa alasan yang jelas, misalnya sakit, ya, sama-sama udzur syar'inya, jadi tanpa alasan ditunda-tunda, ya, meneai siapa tuh sampai nggak kerasa, sampai kelupaan, sampai nyampe lagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi double nggih, Ibu. Double gitu. Puasa mengkodoknya itu tetap dilaksanakan, terus ditambah lagi membayar fidyah. Double itu apa? Kodoknya kan dua kali Ramadan. Kalau Bang Toyib 2 kali puasa, betul kali. Ya Allah, luar biasa. Ini karena Ramadan ini biar lebih ini ya, jadi kita sambil. Kalau apa kita sebagai perempuan itu sebetulnya ini Mbak Iza ya, lebih fleksibel ya. Kadang kalau perempuan itu gini, aku kan pengen dapat apa itu keutamaan bulan Ramadan. Nah, gitu Ibu. Gitu Mbak Iza. Iya betul. Biasanya itu begini Ibu, sebagai perempuan kan ya pengennya setara dengan laki-laki, puasanya itu full, ibadahnya itu full tanpa ada halangan apapun gitu kan. Nah, kadang muncul dari kita itu pertanyaan begini, gimana sih caranya kita itu ngejar pahala tadi itu gitu. Meskipun kita itu haid tapi keutamaannya itu tetap utuh. Nah, itu adakah amalan-amalan lain pengganti ibadah kita yang bolong tadi itu, ngoten Ibu? Sebetulnya kalau alasan kita itu karena udzur syar'i, haid itu kan termasuk udzur syar'i ya Mbak Iza. Itu tidak akan menghalangi pahala ibadah kita. Maksudnya kita masih bisa mendapatkan pahala seperti layaknya orang yang berpuasa. Dengan cara perempuan itu kan, saya kalau bilang itu motornya rumah tangga. Betul Ibu. Motornya rumah tangga. Jadi di rumah itu mau seperti apa itu perempuan yang mengendalikan. Betul sekali. Mohon maaf, kita ini boleh ya haid, kita boleh udzur, kita boleh tidak puasa, tapi aktivitas-aktivitas perempuan itu mengalahkan bahkan mengalahkan orang yang berpuasa gitu. Jadi menyiapkan buka, sahur, kita nggak sahur, kita nggak buka, tapi kita tetap harus bangun untuk menyiapkan makan sahur dan lain sebagainya. Maka itulah yang akan menjadi ladang pahala juga bagi kita. Satu, yang kedua, ketika kita haid, kita kan masih diperbolehkan untuk zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Kita kan masih bisa. Kemudian yang ketiga, kita bisa ikut-ikut kajian online atau offline, kan banyak pengajian kan Ibu paling banyak pengajiannya, pengajian arisan banyak lah pokoknya. Pertemuannya ibu-ibu itu pokoknya kalau bisa 1 bulan tuh full pertemuan isinya. Belum pertemuan wali murid, ada perkumpulan arisan, ibu-ibu RT. Banyak momen-momen itu yang bisa kita jadikan sebagai ajang untuk mengkaji ilmu. Jadi saya rasa kalau perempuan itu mudah untuk mencari pahala sebetulnya. Tapi kadang mudah luntur, hati-hati ya Mbak ya. Kadang itu mudah luntur karena apa? Tangannya bekerja, mulutnya juga bekerja. Betul. Iya Mbak ya. Kata malaikatnya sampai bingung. Ini mau dicatat pahala, tapi dilungkas seselongkor. Gitu. Jadi apa ya? Terkadang bisa membingungkan malaikat juga. Karena sambil bekerja sambil
Kedumel. sambil geremeng gitu ya. Jadi ya begitu. Memang bisa. itu sifat alami perempuan, nggih, Betul, Bu. betul, betul. Sebenarnya kita sebagai perempuan itu enak, nggih, Bu. Betul. Kadang apa yang kita lakukan itu tercatat pahala, cuma kitanya yang tidak sadar. Betul. Kadang begini, saya sampaikan kepada para perempuan, kita ini tuh loh bersyukur. Pernah nggak kita Mbak Iza bersyukur diciptakan sebagai seorang wanita? Bersyukur, Ibu. Ada yang terlupa Mbak Iza, ada yang banyaknya itu apa kayak geremeng gitu Mbak Iza. Ini yo tadi wong wedok itu bahasa Jawanya gitu ya. Ini tadi wong wedok yo gak leren-leren dari pagi sampai pendak pagi lagi malam nggak ada berhentinya. Full aktivitas semuanya, mulai ngurus suami, anak, kemudian belum kalau yang bekerja ya seperti kita ini bekerja, nanti ngurus di rumah, ngurus banyak sekali yang diurus. Tapi ketika itu sebetulnya kalau kita pahami itu sebagai, kita niati itu sebagai ladang kita, ladang pahala kita, maka insya Allah semuanya akan dinilai ibadah. Ya, enteng lah Mbak ya, enteng. Karena pada dasarnya kita harus tetap ingat bahwa kita ini adalah diciptakan sebagai makmum, ya, sebagai makmum. Jadi, sebetulnya enak ya jadi perempuan itu, mudah mencari pahala, mudah memperoleh pahala asalkan ikhlas. Kemudian yang kedua, kita nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh suami dan karena kita makmum, kita ini makmum, yang kasihan itu suami-suami gitu Mbak Iza ya, di luaran sana itu suami-suami. Maka kadang saya tuh juga kasihan juga ya para suami itu, apalagi kalau istrinya harus setiap hari dengerin istrinya ceramah. Betul. Masih kecil diceramahi ibunya, sudah dewasa diceramahi istrinya. Iya kan, betul sekali. Jadi bapak-bapak itu masya Allah calon pemegang kunci surga, tapi apa ya, setiap hari mendapatkan. Jadi sebetulnya kodrat kita sebagai makmum itu perlu kita ingat bahwa wanita itu luar biasa. Dari awal penciptaannya Allah menciptakan manusia itu detail sekali, sehingga lama ketika menciptakan ibunda Hawa itu ditanya sama malaikat, kenapa lama ya Allah? Karena wanita ini adalah makhluk yang lemah lembut, makhluk yang perfeksionis, makhluk yang senang dengan keindahan, makhluk yang terlihat lemah secara fisik, tapi dia mampu menanggung seluruh beban dalam keluarga. Gitu. Jadi misalnya contoh, banyak sekali perempuan-perempuan hebat di luaran sana yang sendiri tanpa suami tapi bisa membesarkan anak-anak single parent, menjadikan anaknya menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Banyak sekali di luar sana. Karena itu makanya perempuan itu tidak bisa disepelekan, ya kan sebetulnya. Jadi perempuan itu ketika alhamdulillah ketika Nabi Muhammad datang itu sudah diangkat derajatnya, dimuliakan. Ya kan? Ketika dulu awalnya ketika haid kan disendirikan ya, harus ditaruh di gudang, diasingkan, ditaruh di ruang, seolah-olah orang haid itu seperti penyakit. Gitu ya. Padahal darahnya yang penyakit, orangnya enggak. Betul. Maka ketika haid itu justru perlu support, perlu penguatan dari orang-orang terdekat. Maka itu ketika nanti mengkodok puasa pun biar tidak merasa sendiri, ibaratnya suami dan keluarga itu bisa menjadi support system untuk mensupport. Kadang kan perempuan merasa nanti aku kodok sendirian, belum lagi aku harus masak, yang lain nggak puasa, belum lagi aku harus menyiapkan untuk keluarga. Terkadang mungkin beratnya seperti itu. Alaminya Bu, sebagai manusia pasti ada rasa seperti itu. Makanya support suami itu sangat penting ya Ibu. Sangat penting dan luar biasa. Ini kata suami juga gitu. Apa jenenge, beruntung saya punya istri penyuluh, karena apa, sehari itu perempuan kan harus mengeluarkan 15.000 sampai 20.000 kata-kata. Kan kebetulan tugas kita kan berhubungan dengan masyarakat, kan ngomong. Jadi katanya kita sudah habis kata-katanya itu di luar, nanti di rumah tinggal diemnya. Sudah capek. Jadi beruntung ya pemirsa. Alhamdulillah jika memiliki istri seorang penyuluh agama. Promosi. Ibu, alhamdulillah Ibu, kita menjadi seorang perempuan, bahkan kita sendiri tidak sadar kalau banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan tanpa kita
menyadarinya. Kadang itu bisa disebut dengan ibadah perempuan yang tak terlihat namun tercatat. Luar biasa, keren Mbak Iza ya. Baik pemirsa, barusan itu adalah paparan dari Ibu Ulfi yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita dan tentunya untuk para perempuan di sana. Ibu, sebelum acara kami tutup, barangkali ada sepatah dua patah untuk pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk perempuan, Ibu. Baik, Mbak Iza, terima kasih khusus untuk para perempuan hebat di luar sana. Kita ini adalah makhluk yang spesial, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan diberikan kelebihan dan kekurangan tentunya. Dan kita juga diberikan fitrah dan kudrat, salah satunya adalah head. Jangan head ini menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, karena insya Allah kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang lain yang insya Allah pahalanya setara dengan orang-orang yang berpuasa, karena kudrat kita memang ketika haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi jangan khawatir untuk perempuan-perempuan hebat di sana, tetaplah kreatif, tetaplah terus berkarya, bersahaja dan membahagiakan keluarga. Dan juga untuk para suami di luar sana, dukung para istri apalagi ketika head, ketika membutuhkan support, ketika berpuasa, mengkodok puasa dan lain sebagainya, minimal dengan cara mendampingi ketika sahur ataupun menemani berpuasa, ataupun juga mengingatkan, karena juga tugas dari suami adalah mengingatkan ibadah dari istri. Jadi karena imam ya, mengingatkan ibadah bagi istri. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita kali ini menjadi ibadah bagi kita, Ibu. Amin, ya. Dan tentunya ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik pemirsa kesayangan Bima Sakti dimanapun Anda berada, tidak terasa bincang-bincang kita kali ini sudah mencapai pada penghujung acara. Saya Iza pamit undur diri. Apabila dari awal hingga akhir ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.